sikap hakim. Ya Pak. Sikap hakim di Ya, persidangan. Ini kan masih acara eksepsi ya. Jadi hakim belum bisa menentukan sikapnya. Nanti begitu nanti sudah ada bantahan dari JPU, ya, terus nanti juga ada proses pemeriksaan saksi-saksi. Hakim itu biasanya terakhir nanti ya. Hakim terakhir. Jadi kalau sekarang ditanya bagaimana sikap hakim, belum kelihatan sikap hakim. Kemudian tadi kan sempat ada di nota eksepsi ya Pak yang disampaikan oleh para penasihat. Tanggapannya Pak dari nota-nota itu kan ada beberapa poin yang krusial. Bapak melihat seperti apa Pak tanggapannya? Saya ikuti tapi tadi tidak full ya. Tapi sejak awal saya sudah menduga bahwa ini P21 dipaksakan. Ketika P21 dipaksakan, begitu masuk di ruang persidangan, pasti ada kekurangan-kekurangan. Gitu loh. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Nah, disinilah nanti kecermatan dari hakim di dalam menilai dakwaan itu. Ya. Jadi kalau nanti hakim sudah mempelajari dari isi dakwaan itu, ya semuanya, proses ini sudah dilalui, sampai nanti tinggal hakim mempertimbangkan, disitulah nanti kita bisa tahu bagaimana sikap hakim di dalam memutus perkara pidana Dr. Tifa ini. Pada tahap apa sih Pak sikap hakim dalam memimpin persidangan itu bisa nampak terlihat objektivitasnya Pak? Dalam objektivitasnya Pak? Oh Dalam gini, tahapan apa? baik. Jadi begini, hakim itu kan nanti di ruangan sidang ini, itu hakim mempunyai kewenangan penuh terhadap proses peradilan pidana ini. Dari mulai pemeriksaan barang bukti atau alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, kemudian menghadirkan saksi ahli, ya itu mempunyai kewenangan penuh majelis hakim di proses persidangan pidana ini. Nah, setelah itu dilakukan, maka hakim akan mempertimbangkan di dalam putusan. Ketika nanti ada satu pertanyaan-pertanyaan, pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan alat bukti, ya, penyesuaian alat bukti dengan keterangan saksi, penyesuaian alat bukti atau barang bukti dengan pelapor. Dari situ nanti kita bisa tahu bagaimana sikap hakim ini. Sikap hakim ini sudah benar atau tidak di dalam memeriksa saksi, di dalam memeriksa alat bukti atau barang bukti. Di situ nanti kita bisa tahu. Akan lebih jelas lagi ketika hakim nanti sudah mempunyai pertimbangan. Tetapi kalau sudah mempunyai pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara pidana ini, maka nggak bisa kan kita sudah ya itu sudah merupakan kewenangan hakim. Jadi mungkin kalau selama ini mungkin kita masih bisa bersuara melalui podcast ya, melalui mimbar bebas, melalui media, masih bisa untuk memberikan masukan-masukan terhadap majelis hakim yang akan memutus perkara ini. Tapi kalau nanti sudah masuk dalam pertimbangan sudah sulit. Nah, sekarang saatnya inilah kalau kita punya masukan ya, artinya kita care terhadap persoalan ini, maka dari sekaranglah kita harus bersuara. Jadi itu yang mungkin bisa saya melihat dari pertimbangan nanti ya hakim seperti apa, kita tunggu aja. Apakah yang disampaikan oleh para pihak yang tadi dibacakan ada petitum juga ya Pak ya, akhir pernikahan juga itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim. Gimana? Tadi kan dibacakan juga eksepsi itu kan ada petitum ya Pak ya, tahap terakhir ada petitum dari PH sendiri itu menyampaikan ada beberapa poin. Nah itu apakah bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim nanti dalam menentukan putusan sidang ataupun dalam replik atau publik pada saat proses persidangan ini? Ya. Oke. Ya tentu, apapun yang terjadi di dalam ruang sidang, baik itu yang disampaikan keberatan atau eksepsi oleh PH-nya Dr. Tifa atau juga nanti bantahan dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum, itu selalu dicatat oleh panitera. Ya,
Kan di meja majelis itu kan ada panitera. Itu selalu akan dicatat. Pasti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Udah cukup ya? Belum ada teman-teman mungkin ada yang mau ini? Oke, sedikit. Harapan kami tentang ijazah kasus ijazah Jokowi ini dengan Roy Suryo dan Tifa cepat selesai. Tapi kita harapkan Roy Suryo bebas, Tifa bebas, kasus ijazah Jokowi dapat dibuktikan sah atau tidak, asli atau tidak. Saya kira itu demikian. Masih. Saya berharap memang hakim ada keberanian sih ya untuk menghadirkan Jokowi. Itu yang saya harapkan. Dan Jokowi harus dihadirkan dalam persidangan. Kalau tidak dihadirkan ya itu apa artinya? Fair, harus fair. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Bahkan sesuai dengan statement Bapak waktu di Aiman itu bahwa bisa diperdekat Zoom apabila berhalangan dan sebagainya. Gimana Pak? Oh iya, Ya, ya. jadi begini. Kalau itu nanti hakim meminta Jokowi itu hadir, tetapi Jokowi tidak bisa hadir dengan menyatakan saya akan memberikan keterangan secara Zoom. Hakim seharusnya tidak bisa menerima begitu saja Zoom itu. Harus ada alasan-alasan apa sehingga tidak bisa hadir. Itu harus disampaikan. Nah, ketika alasan-alasan itu tidak karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketidakhadiran Jokowi, maka hakim bisa menolak. Ini nggak masuk akal ini alasan ini Masuk untuk tidak hadir. Jadi harus hadir. Roy Suryo boleh menolak Pak? Ya? Masuk penasehat Dr. Tifa boleh menolak? Boleh, maksudnya si Jokowi tidak hadir. Boleh menolak. Boleh. Dan boleh PH memaksakan untuk hadir itu boleh. Kalau hakim mengatakan boleh tapi di sini Memang itu kewenangan hakim. Tetap Saya katakan tadi persyaratan ketidakhadiran Pak Jokowi nanti ketika dimintai keterangan oleh majelis hakim dan itu dilakukan melalui Zoom, maka harus ada persyaratan untuk tidak hadir itu. Apakah nanti alasan-alasan itu bisa diterima ya atau tidak, itu adalah merupakan kewenangan majelis hakim.